Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wajil farja ali Muhammad. Selamat bergabung kembali pemirsa yang dirahmati oleh Allah pada kajian subuh kita hari ini. Kali ini kita akan membicarakan masih Risalatul Hukuk dari Imam Sajjad di bagian hak terhadap anak muda. Bersama saya Muhammad Abdurrahman, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita pahami dalam kitab Risalatul Hukuk, jika kita lihat pada bagian hak untuk anak muda, di sana Imam Sajjad alaihi salatu wassalam berkata, yang kurang lebih artinya demikian. Adapun hak orang yang lebih muda darimu adalah hendaknya engkau bersikap baik dan ramah kepadanya, mendidik dan melatihnya, memaafkannya, menyembunyikan kesalahannya, bersabar kepadanya, dan membantunya menutupi kesalahan-kesalahan dari kemudaannya, karena ini akan menjadikannya bertobat. Selain itu, memperlakukannya dengan sabar serta berhenti berselisih dengannya, karena hal ini akan menjadikannya untuk berperilaku lebih logis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, risalah pada bagian ini cukup menarik. Dalam studi mistisisme lintas tradisi, pemirsa, ada ungkapan yang dikenal as above, so below. Sebagaimana ke atas, begitu juga ke bawah. Atau ada ungkapan lain juga yang disebut, yang dapat naik menjulang tinggi ke langit adalah yang dapat kuat menghujam bumi ke bawah. Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan mencari-cari cahaya, tapi dengan berdamai dengan kegelapan. Sebagaimana disebut seorang psikolog, tokoh psikologi, Carl Jung. Pepatah lain menyebutkan orang yang mampu manjat pohon lebih tinggi akan melihat dunia lebih luas, tapi akan jatuh lebih sakit. Dalam perjalanan spiritual, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, makom yang lebih tinggi tidak mapan jika makom yang lebih rendah tidak terselesaikan dengan baik. Contoh, seseorang perlu mampu dulu tidur malam rutin dan cukup sebelum ia dituntut rutin bangun tahajud. Seseorang perlu diajak dulu cara berkomunikasi dan interaksi setara dalam lingkungan luar rumah sebelum dituntut membatasi interaksi dengan lawan jenis. Seseorang perlu mampu bekerja dan mencari pekerjaan layak sebelum dituntut berkhidmat dan mendahulukan orang lain. Seseorang perlu punya harga diri dan prestasi yang memadai sebelum diajar malamatiyat atau praktek menghinakan diri demi melawan kesombongan, termasuk kesombongan spiritual. Seseorang perlu punya manajemen diri yang baik sebelum dituntut memprioritaskan urusan-urusan akhirat dibanding urusan-urusan keduniawian. Jika makom yang lebih rendah tidak mapan, pemirsa yang dirahmati Allah, proses pengolahan spiritual hanya membawa kita pada bangsal rumah sakit jiwa. Nah, risalah hukuk Imam Sajjad kali ini sangat relevan dengan hal itu, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian. Karena tak jarang para agamawan seringkali melewati kemapanan makom-makom yang lebih rendah. Di kali ini, Imam Sajjad sedang memberi kita tuntutan pada bagaimana sih menguatkan makom yang lebih rendah sebelum mengolah indera kontemplatif di makom-makom spiritual yang tinggi. Untuk tuntunan-tuntunan para aimah terkait makom-makom yang tinggi mungkin akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang lain yang lebih waro, yang lebih dalam ilmunya. Izinkan di sini Al-Fakir yang miskin dan penuh dosa ini menjelaskan risalah hukuk Imam Sajjad alaihi salatu wassalam yang khusus memotret kemapanan makom yang lebih rendah. Baik, dalam risalah untuk anak muda, Imam Sajjad alaihi salatu wassalam memberikan panduan yang cukup revolusioner, Bapak Ibu sekalian,
mengenai hak anak atau orang yang lebih muda. Sebelum jauh adanya deklarasi HAM secara global, Imam Sajjad telah berbicara soal hak-hak termasuk juga hak anak muda. Di mana sebelum itu Rasulullah pun sudah juga berbicara soal hak pada khutbah beliau yang terakhir. Pada hak terhadap anak muda, beliau Imam Sajjad alaihissalatu wassalam menekankan bahwa hak mereka bukan sekedar diberi makan, bukan hak fisik, melainkan diberi kasih sayang, pendidikan, dan terutama sekali penghormatan atas martabatnya. Jadi ada hak emosional dan hak harga diri, Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu pertimbangkan diberikan kepada anak-anak muda. Anak sendiri, Bapak Ibu sekalian, bukanlah budak yang bisa kita atur demi keuntungan pribadi kita. Bukan pula instrumen kompensasi masa lalu kita. Jika misalkan di masa lalu kita gagal menjadi dokter, anak itu bukan kompensasi yang kita tuntut kemudian dia jadi dokter, tanpa sadar bahwa itu motif kegagalan masa lalu kita. Anak juga bukan investasi masa depan kita. Mungkin kita merasa PNS itu menjamin kehidupan, terus kita gagal jadi PNS, lalu kita tuntut anak kita jadi PNS sesederhana karena pertimbangan masa lalu kita, sementara zaman ke depan itu berbeda. Jika kita bedah lebih dalam, pesan suci ini sejalan dengan temuan-temuan besar dalam psikologi ilmiah. Sebagaimana latar belakang keilmuan saya sendiri. Baik, jika kita tanya Bapak Ibu kepada diri kita sendiri, mana yang lebih membekas kira-kira di hati kita saat kecil? Apakah nasihat yang lembut dari kedua orang tua atau bentakan yang keras? Yang mungkin kita bisa berefleksi terkait hal ini. Tentu saya bisa jamin pada pemirsa Bapak Ibu sekalian, bentakan sikap-sikap yang keras lebih membekas di hati kita dibanding nasihat yang lembut. Dan inilah pentingnya kita betul-betul memahami risalah untuk anak muda. Bagaimana sih menyikapi anak muda di kondisinya yang masih berada di tahap perkembangan, di level spiritual, level eksistensial yang awal, yang lebih rendah. Pertama, Imam Sajjad alaihissalatu wassalam memahami anak muda lebih mudah bertobat. Di sini letak keunikannya, letak revolusionernya menurut saya. Justru Imam Sajjad menyebutkan anak muda lebih mudah bertobat justru ketika lebih banyak dimaafkan, lebih banyak diramahi, lebih banyak ditutupi kesalahan-kesalahannya, diterima apa adanya, dibanding bersikap keras, disiplin, dan menuntutnya ini dan itu. Hal ini, Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, sejalan dengan ungkapan salah satu tokoh psikologi lagi, Carl Roger, tokoh psikologi humanistik, yang menyebutkan, the curious paradox is when we accept ourselves as we are, then we can change. Paradoksnya adalah ketika kita ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita lalu bisa berubah. Jadi kemampuan kita untuk berubah lebih baik itu justru dilandasi fondasinya adalah penerimaan diri yang cukup. Selagi anak itu muda, Bapak dan Ibu, selagi usianya masih muda, anak itu perlu lebih banyak diterima dirinya apa adanya dibanding dituntut ini dan itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk sebagaimana dituntun oleh Imam Sajjad untuk mungkin lebih menahan-nahan lah dorongan ideal kita untuk menuntutnya ini dan itu lebih ditahan. Kita terhadap anak muda kita lebih compassion, lebih menerima, memaafkan dia apa adanya. Lebih lanjut, Imam Sajjad alaihissalatu wassalam memahami bahwa egosentrisme anak adalah fondasi kepribadian. Jauh
sebelum istilah ilmiah egosentrisme itu sendiri. Egosentrisme, Bapak Ibu, sebenarnya adalah istilah ilmiah juga yang bisa langsung digunakan dalam penelitian psikologi. Jauh sebelum itu dirumuskan, Imam Sajjad alaihissalam sudah memahami hal ini, bahwa egosentrisme anak itu fondasi kepribadian, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan, egosentrisme anak adalah fondasi kepribadian. Dalam psikologi, Jean Piaget, salah satu tokoh kognitif psikologi lagi, menjelaskan bahwa anak-anak usia 2-7 tahun berada pada tahap apa yang disebut pre-operasional, di mana mereka memang pada tahap itu lagi momentumnya egosentris. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita perlu pahami bahwa egosentrisme bukan sifat buruk atau sombong selagi pada momentum usianya, melainkan keterbatasan kognitif, Bapak Ibu, yang alami di mana anak belum bisa melihat betul-betul perspektif orang lain. Risalatul Hukuk berpesan, jangan patahkan ini dengan kekerasan. Jika kita menekan egosentrisme ini dengan kasar, menurut tokoh psikologi lain, Erik Erikson, anak akan terjebak dalam rasa malu dan ragu, shame and doubt, yang menetap hingga dewasa, membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang rendah diri atau minder. Jika kita lihat orang-orang atau anak-anak kita atau keluarga kita yang mungkin di masa remajanya, di masa dewasanya itu minder, rendah diri, karena ini nanti akan menyulitkan juga mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, berinteraksi dengan setara di masyarakat. Itu jika kita lihat ada yang seperti itu, kita perlu justru untuk menanganinya banyak memaafkan mereka, banyak compassion terhadap mereka, karena hal-hal tersebut kurang mereka dapatkan di saat usia mereka 2-7 tahun. Jiwa, Bapak Ibu, seperti pohon, jangan kita ekspektasikan buahnya jika kita tidak bisa menghargai akarnya. Dan akar dari jiwa dalam risalah hukuk dan syarah risalah hukuk kali ini adalah egosentrisme. Jika kita tidak bisa menghargai egosentrisme anak-anak, selagi ia anak-anak, jangan harap kita mendapatkan darinya kemampuan berkhidmat, mendahulukan orang lain, tulus di atas kepentingan pribadinya saat ia sudah dewasa. Penuhi permintaan anak saat ia masih merengek permen, jika tidak, ia tidak akan bisa mengontrol dirinya, merengek jabatan di saat dewasa. Dan ini contohnya banyak, para koruptor, Presiden Amerika sekarang, dan konco-konconya. Jadi contoh bagaimana anak itu berusia dewasa. Jadi sejatinya ia anak, tapi usianya saja yang dewasa. Dalam hal-hal ini, makom-makom yang lebih rendah dari mereka itu tidak selesai mapan sesuai momentumnya. Berikutnya Bapak Ibu, uraian tadi menceritakan juga bagaimana Imam Hasan alaihissalam memanggil anak-anak sebagai calon orang besar. Dalam psikologi modern ini disebut sebagai teknik positive expectancy. Dalam teori self-determination, jadi salah satu teori dari psikologi, manusia tumbuh paling baik dalam atmosfer otonomi dan kompetensi yang dihargai. Ketika kita mengancam anak, kita mematikan motivasi intrinsik mereka. Namun ketika kita memberikan harapan dan memperlakukan mereka sebagai subjek yang berharga, seperti teladan Nabi SAW yang memeluk dan menggendong anak-anak, seperti yang dicontohkan Imam Hasan memanggil anak-anak mereka sebagai calon orang besar, kita sedang membangun harga diri yang cukup di anak-anak, membangun kelekatan yang aman, sedemikian anak merasa aman secara emosional, dan kemudian akan memiliki kecerdasan emosional yang jauh lebih tinggi di saat mereka dewasa. Poin paling menarik, Bapak Ibu, yang dirahmati oleh Allah dalam teks Risalah Hukuk Imam Sajjad kali ini adalah perintah untuk menyembunyikan kesalahan anak dan tidak memperlakukan mereka. Dalam Islam, mungkin ini bisa dikoreksi oleh para guru kita yang ada, ini disebut taqaful. Secara psikologis, ini selaras dengan prinsip positif disiplin,
di mana jika setiap kesalahan kecil anak langsung dihujat, otak otak anak akan masuk ke mode bertahan atau fight or flight, yang justru menutup fungsi logika di korteks prefrontal otak, di mana ini nanti akan menghambat perkembangannya lebih lanjut. Contoh dalam teks tentang anak yang mengambil uang, salah satu contohnya misalkan anak yang mengambil uang ayah. Salah satu contoh misalkan anak yang mengambil uang. Ayah tidak langsung menuduh kamu pencuri, tapi memberi ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan harga dirinya atau self-esteem. Dengan menjaga martabat anak, kita sebenarnya sedang membangun kapasitas-kapasitas struktur jiwa anak untuk makom yang lebih tinggi nanti di usia dewasanya. Kita sedang membangun hati nurani mereka, akal sehat mereka secara halus, sehingga mereka berhenti melakukan kesalahan bukan karena takut, tapi karena sadar akan kehormatan dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, justru ada paradoks ya di sini. Dalam kondisi anak yang masih di tahap perkembangan awal, di makom eksistensial yang rendah, paradoks ini tampak sangat dibutuhkan. Bapak Ibu pemirsa semuanya, Risalatul Hukuk mengajarkan kita bahwa mendidik bukan tentang menaklukkan, bukan tentang memaksa, sekalipun kita benar, sekalipun kita paham benar salah, kita paham hadis-hadis dari a'immah, tuntutan teladan yang banyak dari a'immah, tapi untuk menyikapi anak kecil, mengajarkan mereka, mendidik mereka itu bukan tentang memaksakan hal itu semua, tapi tentang menumbuhkan, memaafkan, mentoleransi, compassion, membiarkan mereka salah, banyak menerima mereka lebih banyak menerima mereka dibanding memberikan tuntutan kepada mereka. Psikologi ilmiah memvalidasi bahwa kekerasan dan tekanan hanya akan menghasilkan manusia yang rapuh, dan mungkin juga jika itu sangat intens diberikan saat usia mereka kecil, Bapak Ibu, bisa saja membuat mereka lebih berpotensi masuk bangsal rumah sakit jiwa saat dewasa, dan nauzubillah kita tidak menginginkan tentu hal itu. Mari kita teladani Rasulullah dan para a'immah ajma'in dalam memperlakukan anak-anak dengan kelembutan, pemberian ruang bebas yang bertanggung jawab, dan penjagaan terhadap harga diri mereka. Jika misalkan sikap kita terhadap anak bagus, nanti ketika mereka beranjak remaja, tidak perlu lagi kita direpoti oleh rebellion mereka, karena mereka sudah mendapatkan makanannya begitu. Fondasi egosentrisme sudah bagus di awal, mudah kemudian kita bentuk ketika remaja. Sebab anak atau remaja yang dihargai, Bapak Ibu sekalian, di masa kecilnya akan tahu cara menghargai orang lain di masa dewasanya. Baik, mungkin itu Ibu, semoga kita bisa, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat, berkah, dan syafaat dari A'immatul Ajma'in lewat pengamalan risalah hukuk hak terhadap orang yang lebih muda yang disampaikan Imam Sajjad ini. Mohon dimaafkan mungkin jika ada salah selama penyampaian. Sekian dari saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad.
اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. Allahumma ya Allah, berikan padaku di bulan ini anugerah dari berkat-Nya. Mudahkan jalanku menuju kebaikan-Nya. Jangan tolak aku dari penerimaan amal baik-Nya. Wahai pemberi petunjuk jalan yang terang.